lesi, ya. Dan lesinya ini erosinya ada di sini, ada ya, cekung kan, bahkan ulcerasi. Ya. Kita akan mendiagnosis dengan melakukan pemeriksaan sitologi ya untuk lesi ini. Caranya pertama-tama nanti kalau saudara datang ke ujian OSPI kan antara mahasiswa peserta ujian dengan dosen ya. Jadi greeting dulu ya. Greeting memperkenalkan diri. Terus nanti disediakan sarung tangan atau kalau mau pakai masker ya pakai gitu ya. Pertama-tama mahasiswa jadi operator ya mempersilahkan pasien untuk melakukan apa? Berkumpul dengan apa? Atau kemudian kalau belum bersih si operator dokter membersihkan lesi dengan cotton pellet yang dibasahi atau salin boleh ya. Kemudian dilakukan pengambilan bahan klinis. Bahan klinisnya di sini simulasinya itu dari pasta gigi. Ya. Alat diagnostik yang tersedia di ujian itu yang pasti ini ya, pinset dan kaca mulut. Di sini yang disposable jadi bahan kepada semen spatulnya ya. Bahan klinis diambil dengan metode scraping. Jadi sampai ke dasar glukos ya, diambil. Kemudian gelas objek diambil dengan memegang, cara memegangnya bagian tepi. Bahan klinis segera dipindahkan ke gelas objek ya, dengan satu arah ya, sehingga seluruh bahan klinis pindah ke gelas objek. Kemudian bahan klinis ditipiskan dengan menggunakan gelas objek yang kedua. Pemegangnya juga di bagian tepi ya. Diletakkan gelas objek kedua tadi dengan posisi miring kira-kira 5 derajat. Kemudian direbahkan agar tidak terjebak lindung udara ya, dan ditarik berlawanan arah sehingga didapat dua sediaan psikologi yang segera dimasukkan ke cairan fiksasi. Nanti waktu ujian ini ada gelas-gelas, ada alkohol 95%, alkohol 70%, formalin 10%. Saudara jangan asal masukkan aja, dilihat yang mana, pilih ya, yang mana? Ya. Memasukkannya nggak boleh begini ya, tidak boleh satu dengan lain, satu dengan lain bertemu ya. Jadi di posisi yang ya. Sebenarnya meletakkan gelas objek di sini ada sekat-sekat. Jadi tidak mungkin bahan klinisnya itu saling berkontak ya. Tapi ini biasanya lab yang sediakan, kalau tempat praktek itu nggak sediakan ini ya, cuma ini aja gelas umur ya. Kemudian sediaan dibiarkan selama berapa? 30 menit sampai 2 jam untuk kemudian dikirim ke lab dengan mengisi formulir pengiriman sediaan dengan lengkap ya. Nanti juga ada pertanyaan mengenai pengisian formulir sediaan seperti waktu kuliah saya jelaskan. Semua data-data dari skenario sudah dipindahkan ya. Ada yang bertanya ya. Nanti sesudah mahasiswa pertama kemudian mahasiswa kedua masuk ya. Kadang-kadang si dosen pengujinya, terutama kalau bukan yang dari patologi ya, dosen pengujinya dari bagian lain itu tidak menyiapkan ini ya. Menyiapkan ini apa maksudnya? Meletakkan bahan klinis di model ya. Nah,
Nanti kalau dengan demikian, saudara peserta ujian yang melakukannya, ya. Ini tidak boleh nih, supaya tidak menyusahkan, jangan taruh banyak-banyak, ya. Ini pas giginya, ya, cukup sedikit aja, ya. Kenapa jangan banyak-banyak? Karena kalau banyak nanti saudara ambil itu tidak ambil semuanya, ya. Kalau begitu banyak bersih, ya. Karena nanti waktu ujian dilihat habisnya tuh bahan krimis. Kalau masih tersisa itu nilainya akan kurang, ya. Begitupun yang di salah ini menstrual ini, ya, nggak boleh ketinggalan. Itu diperhatikan. Itu mempengaruhi nilai saudara, ya. Oke, ya. Dan jangan lupa juga yang pertama, jangan datang-datang udah ngerjain ujian sudah fokus, ya. Pasien diminta ya, karena itu perlu untuk menghilangkan debris-debris supaya itu tidak terkontaminasi dengan bahan klinis yang akan dilihat di bawah, ya. Menghilangkan debris yang dua macam, berkumur dengan aqueous atau larutan salin, ya. Dan kalau belum bersih juga dibersihkan dengan air yang basah, ya. Nah, alat diagnostik ini juga, ini jangan sekali-sekali saudara pakai dan ini ya untuk mengambil bahan, ya. Kenapa? Menempel di ikatan bat tadi. Jadi sampel yang diambil itu tidak adekuat, ya. Artinya apa? Dari jumlah maupun kualitas sampelnya itu